Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan. Kita masuk hadis yang ke 21 ya. 19 dan 20 itu sama dengan 18, Pak. Oh, enggak. 19 ya sekarang ya? 20, bukannya 20 udah ya? Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufayr. Faqala ya Mu'adz, hal tadri haqqa Allahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna haqqa Allahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi syai'an. Faqultu ya Rasulullah, afala ubashshiru bihi an-nas? Qala la tubashshirhum fayattaqiru. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang berkata, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai beliau yang bernama Ufayr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya itu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah itu bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan aku berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira ini kepada manusia? Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan dikhawatirkan mereka akan mengandalkan la ilaha illallah dan tidak beramal. Hadis ini saudaraku kita ambil faedah. Yang pertama itu jawab sudah tidak. Bolehnya membonceng seseorang di atas keledai ya, atau unta ataupun kuda ya. Karena di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng Mu'adz di atas keledainya yang bernama Ufayr. Faedah yang kedua, akhi, hadis ini menunjukkan yadullu ala tawadhu'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawadhu'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau seorang Nabi, tapi beliau membonceng sahabatnya di atas keledainya. Itu menunjukkan akan ketawaduan beliau.
Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazu tasmiyatid dabbah, bolehnya memberi nama kepada binatang tunggangan. Di sini keledai Rasulullah SAW namanya Ufair. Ya, nama, kalau antum misalnya punya kucing dikasih nama silakan saja. Atau antum punya binatang ya, ternak seperti ayam misalnya, antum kasih nama silakan saja, itu boleh-boleh saja. Hadis ini kita ambil faidah yang ke berapa? Yang keempat. Ini menunjukkan husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagusnya tata cara Nabi mengajarkan ilmu. Dengan cara apa? Tanya jawab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Nah, ini tata cara taklim, Pak. Itu dengan cara tanya jawab. Jadi tidak monoton. Ustadz terus yang berbicara dan murid terus yang mendengar. Tapi juga dengan cara tata cara tanya jawab. Ustadz bertanya, murid menjawab. Atau sebaliknya, murid bertanya, ustadz yang menjawab, sebagaimana dalam hadis Jibril yang panjang. Dan biasanya akhirnya tata cara taklim dengan tanya jawab ini lebih melekat di hati. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu adabul mas'ul idza lam ya'lam an yaqul Allahu a'lam. Adab seorang yang ditanya, ya apabila dia tidak tahu jawabannya, hendaknya dia ucapkan Allahu a'lam. Ya. Di sini Mu'adz bin Jabal ditanya nih sama Rasulullah SAW, "Hai Mu'adz, tahu nggak apa sih hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Apa kata Mu'adz? "Allah wa rasuluhu a'lam." Nah, demikian saudaraku sekalian. Makanya kata para ulama, la adri nisful ilm. Ucapan saya tidak tahu ketika ditanya itu menunjukkan akan setengah keilmuan. Ini para ulama terdahulu juga demikian. Mereka kalau ditanya tentang ilmu kemudian nggak tahu jawabannya, mereka tidak sungkan untuk mengatakan saya tidak tahu. Seperti yang terjadi pada Imam Malik. Ya, Imam Malik ditanya 10 pertanyaan, 10-10-nya beliau nggak tahu jawabannya. Apa kata Imam Malik? La adri, saya nggak tahu. Ya, lalu orang ini berkata, lalu apa yang akan aku bawa kepada kaumku? Kata Imam Malik, sampaikan saja pada kaummu bahwa Imam Malik tidak tahu. Iya. Ada yang baca Quran, tolong mas. Ada yang baca Quran, tolong berhenti dulu gitu. Hah? Siapa? Oh, majlis masjid lain. Kirain teh santri. Tapi kita lanjutkan ayat ikhal. Faedah selanjutnya, anna a'zama haqqillahi ala ibadih at-tauhid. Bahwa hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya yaitu tauhid. Ini hak Allah yang paling besar atas manusia seluruhnya. Itu mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Mentauhidkan Allah dengan 3 macam tauhid. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid apa? Uluhiyah.
Dan yang ketiga yaitu tauhid asma was sifat. Dan yang menetapkan 3 macam tauhid ini hanya Ahlussunnah. Selain Ahlussunnah mereka tidak menetapkan tauhid. Apalagi tauhidnya orang-orang tasawuf, sebagaimana pernah kita ceritakan. Mereka hanya memfokuskan tauhid kepada tauhid rububiyah saja. Dan mereka memaknai la ilaha illallah dengan mengatakan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah saja. Makanya tidak aneh ya, dalam akidah Asy'ariyah memalingkan ibadah kepada selain Allah itu boleh. Maksudnya dalam dunia sufi, maaf. Dalam dunia tasawuf memalingkan ibadah kepada selain Allah itu boleh selama punya keyakinan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selama punya keyakinan Allah yang mengijabah doa. Selama punya keyakinan Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, nggak apa-apa. Makanya mereka mengatakan nggak apa-apa pakai jimat, selama kita yakin bahwa yang menolak bala itu hanya Allah, bukan jimat. Jadi jimat apa? Kata mereka itu cuma perantara saja. Istilahnya kata mereka syariat saja. Kita katakan ini batil. Kenapa? Karena mereka sudah mengambil sebab sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan diingkari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya bagi orang tasawuf, Pak, berdoa kepada wali yang sudah mati nggak apa-apa, selama punya keyakinan bahwa yang mengijabah doa hanya siapa? Allah. Sementara kita Ahlussunnah meyakini bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah syirik besar dan pelakunya musyrik. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan faedah selanjutnya akhwal Islam. Hadis ini menunjukkan akan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Itu bahwasanya orang yang wafat di atas tauhid dan tidak mempersekutukan Allah, maka Allah tidak akan mengadab dia. Allah tidak akan mengadab dia. Namun kata para ulama, ya, orang-orang yang mati di atas tauhid itu ada 2 keadaan atau 3 keadaan. Yang pertama, orang-orang yang mati di atas tauhid yang sempurna, sehingga menyebabkan ia tidak dihisab dan tidak diadab. Iya. Orang-orang yang mati di atas tauhid yang sangat sempurna, Pak, sehingga ia tidak dihisab dan tidak diadab. Sebagaimana dalam hadis ya Rasulullah SAW diberitahu ya bahwasanya dalam umat Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu? Apa kata Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu mereka yang tidak minta diruqyah dan tidak berobat dengan cara kai. Itu besi yang dipanaskan. Dan mereka tidak menganggap sial dengan suara-suara burung ataupun yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Minta diruqyah hukumnya makruh. Itu menunjukkan kata para ulama saking sempurnanya tauhid mereka sampai-sampai yang makruh pun mereka tinggalkan. Mereka tidak mau minta diruqyah. Iya, mereka betul-betul tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum.
Keadaan yang kedua, mereka yang tauhidnya sempurna, tapi di bawah yang pertama. Sehingga mereka dihisab tapi tidak diazab. Mereka dihisab tapi tidak apa? Diazab. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tauhidnya sempurna masih di bawah yang pertama, Pak. Iya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang yang tauhidnya kurang sempurna, sehingga tauhidnya itu tidak mencegah mereka dari perbuatan dosa-dosa besar, sehingga akhirnya dia pun dihisab dan diadab. Namun mereka tidak kekal dalam api neraka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tauhidnya kurang sempurna, Pak, di mana mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, tapi karena tauhidnya yang kurang sempurna, dari sisi rasa takutnya kepada Allah kurang, rasa cintanya kepada Allah kurang. Akibatnya apa yang terjadi? Dia masih saja berbuat maksiat. Iya. Rasa takutnya kepada Allah tidak mencegah ia untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini, Pak, iya, dia dihisab dan diadab. Kecuali kalau Allah memaafkan tentunya. Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi mereka tidak kekal dalam api neraka. Karena Rasulullah SAW sabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman atau min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Keimanan, saudaraku sekalian. Ya. Ini akal Islam. Jadi mungkin tidak orang yang wafat di atas tauhid tapi diadab dalam api neraka? Mungkin. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah. Kata para ulama, hadis ini ada dua makna. Makna yang pertama, tidak mengadab sama sekali. Ya. Makna yang kedua, tidak menghadap untuk selama-lamanya. Maka orang yang mati di atas tauhid, ada yang tidak diadab sama sekali, ada juga yang diadab juga akibat dosa-dosanya, lalu kemudian masuk ke dalam surga. Maka mereka semua tetap mendapatkan jaminan masuk surga. Ya. Faedah selanjutnya yang dalam Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini menunjukkan jawaz kitmanil ilm. Ya, bolehnya menyembunyikan ilmu tidak akan tabligh apabila menyampaikan ilmu itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Boleh menyembunyikan ilmu kalau menyampaikannya malah menimbulkan mudarat yang lebih apa? Besar. Iya. Di sini Mu'adz bin Jabal berkata, "Hai Rasulullah, bolehkah aku memberikan kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Jangan. Kenapa Rasulullah melarang, Pak? Kata Rasulullah, fayattakilu. Khawatir mereka hanya mengandalkan tauhid saja, tidak mau beramal. Ini mudarat, saudaraku sekalian. Iya. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, suatu ketika Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat. Kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk buang air. Pergilah Rasulullah SAW. Ternyata
lama nggak balik-balik ke Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, "Akuntu awwalu man fazi." Maka aku yang pertama kali merasa khawatir. Kemana ini Rasulullah? Kok beliau nggak pulang-pulang? Pergilah Abu Hurairah mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cari oleh Abu Hurairah nggak ketemu. Lalu Abu Hurairah menemukan sebuah kebun yang dipagar, yang dikelilingi oleh apa? Pagar. Lalu Abu Hurairah menyangka sepertinya Rasulullah di dalam sini. Maka ia mencari tempat untuk masuk, nggak ketemu. Ternyata ada sebuah selokan kecil. Abu Hurairah pun menyelinap situ dan masuk ke dalam kebun tersebut. Ternyata benar, rupanya di situ Rasulullah sedang buang hajat. Maka Rasulullah bersabda, "Abu Hurairah, apakah itu Abu Hurairah?" "Betul ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Idhhab bina'li hadha fabashir kulla man laqita mimman syahida an la ilaha illallah ya bashirhum bil jannah." Hai Abu Hurairah, ini bawa 2 sendalku, dan setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan la ilaha illallah, berikan kabar gembira ia dengan surga. Pergilah Abu Hurairah dengan semangatnya, Pak. Ternyata yang pertama kali ketemu siapa? Dengan Umar bin Khattab. Maka Abu Hurairah berkata, "Absyir ya Umar." Ya. Faqad amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Umar, bergembira kamu. Rasulullah memerintahkan aku untuk memberikan kabar gembira setiap orang yang aku temui yang mengucapkan la ilaha illallah dengan surga. Apa yang terjadi, Pak? Maka Umar langsung mendorong Abu Hurairah sampai jatuh. Kemudian Umar segera memegang kerahnya Abu Hurairah sambil ditarik dengan keras dan berkata, "Dullani aina Rasulullah." Tunjukkan aku di mana Rasulullah. Pergilah Abu Hurairah dan diikuti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di Rasulullah SAW, Abu Hurairah nangis ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Mahamalaka ala hadha ya Umar?" Apa yang membuat kamu bersikap seperti itu, hai Umar? Apa kata Rasulullah? Kata Umar, "Ya Rasulullah, la taf'al. Da'in nas ya'malun." Hai Rasulullah, jangan kau lakukan seperti itu, hai Rasulullah. Biarkan manusia beramal, hai Rasulullah. Jangan sampai mereka tertipu dengan kabar gembira ini, sehingga mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah, akhirnya mereka meninggalkan apa? Amal. Maka Rasulullah bersabda, "Fala idzan," kalau begitu jangan. Iya. Ini menunjukkan ya akal Islam bahwa kalau kita menyampaikan suatu ilmu berakibat salah paham orang, maka yang lebih baik kita jangan sampaikan dulu. Kecuali kalau kita jelaskan maksud daripada ilmu tersebut, supaya orang tidak salah tidak salah paham. Iya. Makanya para ulama memberikan kaidah apa, Pak? Tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Iya. Antum misalnya dapat ilmu, langsung antum share di mana? Di media sosial. Padahal tidak setiap orang bisa memahami ilmu itu dengan baik, Pak. Bisa saja ilmu itu menjadi fitnah untuk sebagian orang. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? Haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Aturidu an yukadzdzab Allah wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Artinya terkadang, Pak, ketika kita menyampaikan suatu ilmu, kita anggap ini ilmu bagus nih. Ternyata apa yang terjadi oleh sebagian orang dipahami dengan pahaman yang salah.
Akibatnya apa? Gara-gara itu akhirnya mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, disinilah ya akal Islam, seorang alim, seorang ustadz dan siapapun juga, ketika dia hendak menyampaikan ilmu, saudaraku, letakkanlah ilmu pada tempatnya. Letakkanlah ilmu pada siapa? Tempatnya. Maksudnya gimana? Berikan ilmu kepada orang yang antum tahu dia insya Allah akan memahaminya. Adapun kalau kita ceramah di hadapan orang semuanya, yang awam maupun yang ini, Pak, khawatirnya disalah apa? Disalah fahami. Iya. Dan itu terkadang, dan itu seringkali terjadi, Pak. Ya, kita saja kalau yang berbicara di radio didengar oleh semua orang awam gitu, Pak. Ketika menyebutkan tentang hukum ini bid'ah, ini sunnah, apa kata orang awam? Ini pengadilan akhirat ini. Sehingga mereka memahami dengan pemahaman yang salah bahwa kalau orang memvonis ini bid'ah, ini sunnah, itu berarti sudah memvonis orang masuk neraka. Padahal tidak ada konsekuensi itu. Ya. Nah, disinilah akal Islam. Penting sekali seorang alim untuk memahamkan, apalagi kalau sudah dia berbicara di masyarakat umum, didengar oleh orang awam dan yang lainnya, hendaknya dia berusaha sampaikan dengan sejelas-jelasnya supaya tidak disalahpahami akal Islam. Azan ya Allah wa iyyakum. Baik, hadis 20 juga sudah sama dengan hadis nomor 18 ya. Kita masuk ke bab syu'abul iman. Bab cabang-cabang iman. Hadis nomor 21. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman ada 60 lebih cabang dan rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Ya, dalam hadis yang lain yang sahih Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 60 lebih cabang. Yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari mana? Dari jalan. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari apa? Keimanan. Iya. Hadis ini kita ambil faedah ya akhi. Hadis ini menunjukkan yang pertama keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Annal iman yatasya'ab. Bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu bercabang-cabang. Ya, makanya ini sesuai dengan surat Ibrahim ayat 24. Ketika Allah mengumpamakan kalimat la ilaha illallah itu dengan pohon. Allah berfirman, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Di mana pokoknya kokoh ya di atas bumi, wa far'uha dan cabangnya, rantingnya ya di langit. Di situ Allah mengumpamakan, Pak, iman bagaikan pohon.
Rasulullah SAW pun juga mengumpamakan mukmin itu seperti pohon kurma. Ya. Kata Rasulullah, akhbirni syajarah mathaluha mathalul mu'min. Kabarkan kepadaku tentang sebuah pohon yang mirip dengan seorang mukmin. Mahia. Pohon apa itu? Para sahabat tidak tahu, Pak. Kata Rasulullah, ya nakhlah. Ia adalah pohon kurma. Maka perumpamaan, Pak, iman mukmin dengan pohon kurma itu pas banget. Kenapa? Karena yang namanya pohon ada akar dan pokok, ada cabang-cabangnya, ada ranting dan daun, dan ada buahnya. Demikian pula iman. Iman itu ada pokoknya. Apa pokok iman? Yaitu ucapan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan iman ada 60 lebih cabang. A'laha yang paling tinggi dari cabangnya apa? La ilaha illallah. Kata para ulama, ini pokoknya. Di mana tidak akan diterima iman tanpa la ilaha illallah. Kemudian 5 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini pun termasuk pokok keimanan yang tidak akan diterima seseorang tanpanya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membagi cabang-cabang keimanan itu menjadi 3. Ada yang termasuk pokok iman. Ada yang termasuk pokok apa? Iman. Apa tadi? Yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab suci, dan iman kepada kehidupan akhirat. Nah, ini pokoknya, Pak. Iya, yang apabila kehilangan salah satunya nggak diterima imannya. Ada orang yang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada malaikat, ditolak imannya. Ada orang beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada hari kiamat. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah tapi saya nggak percaya hari kiamat. Batal imannya, Pak. Ada orang yang beriman kepada Allah hari kiamat tapi tidak percaya kepada Rasul. Batal imannya, Pak. Nggak diterima sama sekali. Iya. Nah, ini disebut dengan pokok apa? Pokok iman. Yang kedua dari cabang keimanan itu apa? Yaitu wajibatul iman. Kewajiban-kewajiban iman yang sifatnya wajib. Semua perkara yang sifatnya wajib, Pak, baik itu amal hati ataupun amal anggota badan, amal lisan, sesuatu yang hukumnya wajib, maka itu termasuk wajibatul iman. Kewajiban apa? Iman. Apa bedanya, Pak? Iman yang wajib dengan pokok iman. Bedanya, kalau pokok iman apabila hilang seluruh iman dan pelakunya tidak disebut muslim. Adapun kalau wajibatul iman yang sifatnya wajib, ya, maka kalau hilang salah satunya, maka tidak hilang nama iman. Akan tetapi hilang kesempurnaan iman. Pelakunya disebut fasik. Ya. Pelakunya disebut apa? Fasik, Pak. Contoh misalnya apa? Iman yang wajib contohnya apa? Mendirikan sholat. Kalau jumhur mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas tidak kafir. Tapi pelakunya apa?
fasik. Nggak mau bayar zakat, maka pelakunya apa? Fasik. Tapi apakah dia kafir? Belum. Nggak puasa Ramadan, pelakunya fasik. Iya. Orang yang durhaka sama orang tua, pelakunya fasik. Orang yang memutuskan silaturahim, pelakunya apa? Fasik. Orang yang mengganggu tetangga. Ini semua kewajiban iman, Pak. Iya. Namun kalau ada orang yang melakukannya, Pak, tidak hilang nama iman, tidak menjadi kafir, tapi dia menjadi fasik saja. Karena sudah kehilangan kesempurnaan apa? Iman. Ada lagi akal Islam yang disebut dengan mustahabbatul iman. Bagian yang ketiga dari cabang keimanan, yaitu sesuatu yang disunnahkan saja. Dan ini akal Islam ya tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, akan tetapi itu mempengaruhi keutamaan iman. Ya. Iman yang sifatnya mustahab, sunnah itu tidak mempengaruhi apa? Kesempurnaan iman kalau hilang, tapi mempengaruhi keutamaan apa? Iman. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah, Pak. Jadi Ahlussunnah itu punya keyakinan iman itu bercabang-cabang. Iman itu ya taba'ad, berbagi-bagi. Beda dengan kaum Murji'ah. Demikian pula kaum Khawarij. Ya. Kalau Murji'ah mengatakan apa, Pak? Iman itu satu dan tidak bercabang-cabang. Khawarij mengatakan apa, Pak? Iman juga satu dan tidak bercabang-cabang. Kaum Khawarij mengatakan apa, Pak? Apabila hilang salah satu cabang iman, hilang seluruhnya. Kafir, murtad dari agama Islam. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar, Pak. Mereka mengatakan katanya orang yang berdusta walaupun sekali kafir, murtad dari agama Islam, halal darahnya. Orang yang berzina kafir. Orang yang mencuri kafir. Orang yang makan riba kafir. Nah, ini Khawarij nih, Pak. Karena mereka punya keyakinan iman tidak bercabang-cabang. Iman cuma satu. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya sudah. Kalau orang Murji'ah mengatakan apa, Pak? Iman itu kalau ada sebagian, ada seluruhnya. Kalau ada sebagian, apa? Ada seluruhnya. Atas dasar itu orang Murji'ah mengatakan apa, Pak? Pelaku maksiat imannya sempurna. Walaupun dia berzina, mencuri, walaupun dia makan riba, kata mereka apa? Imannya tetap sempurna. Karena mereka punya keyakinan iman itu hanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan saja, sudah selesai. Yang penting dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia meyakininya. Setelah itu dia berbuat maksiat tidak mempengaruhi keimanannya sama sekali. Ini juga jelas ya akal Islam tersesat jalan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa iman itu bercabang-cabang, dan apabila hilang sebagian cabangnya tidak menyebabkan hilang seluruhnya. Iya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang berbuat maksiat tidak kafir, tapi imannya tidak sempurna. Seperti halnya pohon, Pak. Antum lihat pohon itu ada banyak cabang-cabangnya kan. Coba kalau antum gergaji satu cabang, masih disebut pohon nggak, Pak? Tapi apakah disebut pohon yang sempurna? Tidak. Coba antum lihat pohon tersebut,
Kalau misalnya dedaunannya rontok, masih disebut pohon tidak, Pak? Masih. Tapi tidak disebut pohon yang sempurna. Demikian pula orang yang muslim yang mentauhidkan Allah tapi berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban atau melaksanakan keharaman, dia tetap nama imannya masih ada, tapi tidak sempurna. Pelakunya disebut apa? Fasik. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, ya. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah bahwasanya iman itu bercabang-cabang, berbagi-bagi. Ya. Kita lanjutkan lagi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa iman itu yatafadhal. Iman itu bertingkat-tingkat, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iman ada 60 lebih cabang. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah apa itu? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu menunjukkan bahwa ada yang paling tinggi, ada yang paling bawah. Berarti menunjukkan apa, Pak? Iman itu bertingkat-tingkat. Makanya sesuatu yang wajib saja bertingkat-tingkat, Pak. Ada yang sangat wajib, ada yang wajib, ada yang wajibnya kurang. Walaupun namanya semuanya wajib, Pak. Iya. Allahu a'lam. Fadhal adzan dan kita tanya jawab setelah adzan. Naam. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apakah tanpa hanya 70.000 orang saja, atau dari 70.000 orang itu membawa atau bisa memberi syafaat bagi muslim yang lain? Memang ada dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Pak, Rasulullah SAW minta kepada Allah agar ditambah. Ada 2 riwayat. Maka kemudian Rasul mengatakan Allah mengabulkan, di mana setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Atau 70.000 kali 70.000. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan. Ya. Yang jelas, masalah seorang muslim mukmin diberikan hak memberi syafaat itu sahih hadisnya. Itu dalam riwayat Bukhari. Ya, di mana nanti kaum muslimin yang berhasil melewati jembatan Sirat yang terlentang di atas api neraka itu, mereka akan minta kepada Allah supaya teman-temannya yang dimasukkan ke dalam neraka agar dikeluarkan. Ya. Lalu kemudian Allah menyuruh mereka mengeluarkan teman-temannya dari api neraka setelah Allah izinkan tentunya. Bagaimana iman tumbuh pada orang mu'alaf yang sebelumnya tidak mempunyai iman? Iman itu akan tumbuh apabila dianya betul-betul memeliharanya. Iya. Karena iman itu kan sudah kita sebutkan, Pak, seperti pohon. Antum kalau melihara pohon dengan cara apa, Pak, supaya dia tumbuhnya bagus? Setiap hari disiram, dikasih apa? Dikasih pupuk. Terus diapain juga, Pak? Dibersihkan dari hama yang akan bisa merusak tanaman. Sama iman juga harus begitu, Pak. Kalau antum rajin nyiram tiap hari, ngasih pupuknya, ada hama dibersihkan, itu pohonnya akan bagus, Pak. Demikian pula iman. Kita rajin menyiram iman kita dengan ilmu dan amal. Iya. Kita menuntut ilmu Allah, duduk di majlis ta'lim, kita berusaha untuk beramal saleh,
sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, puasa, zakat, haji, umroh, dan semua kewajiban. Ya, kita berikan pupuk ya dengan amal itu, dan kita bersihkan dari hama-hama yang merusaknya berupa maksiat, penyakit hati, dan yang lainnya. Maka itu iman itu akan tumbuh kokoh di hati kita. Biidznillah. Cuma ya itulah, sebagaimana halnya orang yang ingin pohonnya itu bagus harus apa? Rajin. Kita pun juga harus rajin untuk memelihara apa? Iman kita. Kalau kita cuek, nggak peduli ada hamanya dibiarin aja. Lama-lama itu mati tuh Pak. Ya. Masallallahu salamata wal afiyah. Batas akhir banyak sholawat hari Jumat tuh kapan ya Ustadz? Rasulullah mengatakan aksiru minas sholati alayya yaumal jumu'ah. Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Dan dalam Islam itu Pak, yang namanya hari berhenti sampai terbenam matahari. Ya. Bolehkah menggunakan hadis menyembunyikan ilmu sebagai dalil untuk tidak menyampaikan kebid'ahan di suatu masyarakat? Karena bisa kontroversi di masyarakat atau ditolaknya dakwah sunnah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika memberikan faidah dari hadis tersebut, di antaranya beliau menyebutkan bolehnya menyembunyikan ilmu kalau dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Lalu beliau memberikan sebuah penjelasan bagus banget, silakan untuk merujuk dalam kitab Fathul Bari itu, cuma saya lupa jilidnya dan halamannya ya. Beliau mengatakan bahwa tidak masuk dalam kaidah ini, yaitu menyampaikan pokok-pokok agama. Demikian pula menyampaikan perkara-perkara yang harus diketahui oleh manusia, berupa tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Ini harus disampaikan. Iya. Memang terkadang Pak, sebagian orang menggunakan kaidah tadi, bolehnya menyembunyikan ilmu kalau khawatir menimbulkan mudarat yang lebih apa? Besar. Tapi ternyata hanya sebatas ketakutan saja Pak. Sebuah contoh misalnya. Ada orang yang melarang berbicara tentang tauhid, takut orang berpecah belah. Ada orang yang melarang untuk berbicara tentang bid'ah dan sunnah, takut orang berpecah belah, takut terjadi kontroversi. Nah sekarang pertanyaannya Pak, betulkah pembicaraan tentang tauhid dan syirik itu lebih sedikit manfaatnya dibandingkan dengan mudaratnya? Katakanlah mudaratnya menimbulkan kontroversi. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih mudarat Pak? Syirik atau perpecahan? Hah? Mana yang lebih mudarat? Terjadinya perpecahan atau merajalelanya kesyirikan? Tentu merajalelanya kesyirikan lebih berat daripada terjadinya perpecahan. Nah ketika kita bicara tentang syirik tauhid, orang jadi pecah. Iya, orang jadi apa? Pecah. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Kalau bertemu dua mudarat, maka hindari mudarat yang lebih besar, ambil mudarat yang lebih ringan. Untuk kaidah usul fikih. Sekarang, oke, kita diam dari menjelaskan tentang tauhid. Akibatnya, mudarat tidak Pak? Mudarat besar. Syirik merajalela.
Tapi ketika kita membantah syirik, menjelaskan tentang bahaya syirik, akhirnya ada orang yang tidak suka, pecah. Ada mudorotnya, tapi ini jauh lebih ringan, Pak. Dibandingkan mudorotnya apa? Kesyirikan. Ini banyak orang tidak paham kaidah ini, Pak. Kita bicara tentang sunnah dan bid'ah. Ini sunnah, ini apa? Bid'ah. Bid'ah merusak kemurnian Islam tidak, Pak? Sangat merusak. Sekarang kalau kita diam tidak menjelaskan ini bid'ah, ini sunnah, akibatnya apa, Pak? Kemurnian Islam hancur oleh bid'ah. Dan bid'ah akan merajalela. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih ringan, Pak? Mana yang lebih ringan mudorotnya? Merajalelanya kebid'ahan sehingga hancur Islam, ataukah terjadinya perpecahan akibat kita berbicara tentang apa? Bid'ah. Perhatikan saudaraku. Makanya akal Islam, para ulama tetap berbicara tentang tauhid, tetap berbicara tentang apa? Bid'ah. Kenapa? Karena ini masalahnya mudorotnya lebih besar dibandingkan mudorotnya terjadinya perpecahan. Makanya masuk tidak dalam kaidah tadi, Pak. Enggak kaidah yang bolehnya menyembunyikan ilmu jika takut muncul mudorot yang lebih besar. Akhirnya ada orang tidak mau bicara tentang bid'ah karena takut terjadi kontroversi. Masuk nggak dalam kaidah tadi? Nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Karena ketika antum katakan itu kan mudarat, dah ya akhi. Kalau antum diam malah ada mudarat yang jauh lebih besar daripada mudaratnya perpecahan. Sekarang kalau anak diam, antum di semua kita diam, Pak. Sementara ahli syirik berbicara, ahli bid'ah semakin merajalela. Bukankah kewajiban kita adalah untuk membela agama Allah? Makanya lihat para nabi dan rasul. Tetap mereka sampaikan apa? Tauhid. Tetap. Walaupun akhirnya terjadi perpecahan di antara kaumnya. Makanya Rasulullah dituduh sebagai dukun tidak, Pak? Kenapa Rasulullah dituduh sebagai dukun, Pak? Hah? Karena dukun itu memecah belah antara suami, istri, orang tua sama anak. Karena Rasulullah SAW memecah belah. Yang satu ikut Rasul, yang satu tidak mau ikut. Adanya perpecahan itu, Pak, akibat apa? Karena yang satu mengikuti kebenaran, yang satu ngikutin hawa nafsu. Kalau seperti ini pasti akan pecah, Pak. Iya. Yang satu mengikuti kebenaran, yang satu ngikutin hawa nafsu, nggak bakalan ketemu selamanya pembela kebenaran dengan pembela kebatilan. Abadan sama sekali. Makanya, ya, kita yang berdakwah kepada tauhid selalu dituduhnya apa, Pak? Hah? Memecah belah persatuan. Memecah belah apa? Persatuan. Itulah makanya kita disebut dengan radikal. Iya. Embrio teroris. Dan yang lainnya. Tapi kita nggak peduli. Iya. Karena inilah dakwah para nabi dan rasul. Wallahi bumi tidak akan pernah baik kecuali dengan tauhid. Justru syirik itu munculnya berbagai macam petaka dalam kehidupan. Adab, siksa, syirik itulah sumber munculnya berbagai macam kemaksiatannya. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, pahami baik-baik kaidah ini ya, supaya antum tidak salah paham. Karena sebagian orang yang kurang paham, gara-gara takut terjadi kontroversi, akhirnya diem. Nggak mau menjelaskan tentang tauhid dan syirik, nggak mau, takut. Saya pernah diruqyah Ustadz
Apakah masih bisa berdoa masuk surga tanpa hisab dan adab? Masih bisa. Ya. Asal setelah itu antum tidak lagi melakukannya. Walaupun sebetulnya peminta diruqyah itu, kalau memang keadaannya butuh, boleh. Ya. Tapi, kita nggak masuk dalam kategori orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Paling masuknya dalam kategori orang yang masuk surga dengan dihisab, tapi moga tidak diadab. Itu. Iya. Allahul musta'an. Ini pertanyaannya banyak banget, Pak. Waktunya sempit. Boleh, apakah sama tata cara sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudah zuhur di hari Jumat? Di hari sholat Jumat nggak ada qobliyah. Jumatan tidak ada qobliyah. Kenapa? Berdasarkan riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW apabila naik mimbar, Bilal langsung adzan. Beliau naik mimbar, beliau menghadapkan wajahnya kepada manusia dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau pun duduklah, maka Bilal pun langsung adzan. Iya. Kemudian Rasulullah langsung khutbah setelah adzan itu. Demikianlah kata Abu Daud. Maka bagaimana ada waktu untuk sholat qabliyah? Adapun ba'diyah Jumat, na'am ada. Bisa 4, bisa 2. Adapun yang 4 dalam riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah sabda, ya fal yusalli ba'dah arba'an, hendaklah orang yang sholat Jumat itu sholat 4 rakaat setelahnya. Adapun 2 dalam riwayat Muslim adalah Rasulullah SAW apabila sholat Jumat, beliau pulang ke rumahnya dan sholat 2 rakaat di rumahnya. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan bisa digabung, 4 di masjid, 2 di rumah. Wallahu a'lam, saya kira cukup dulu Pak ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.